selamat siang sahabat Sabda semua, dimanapun sahabat Sabda berada, dan bersyukur karena pada siang hari ini kita kembali bertemu untuk membahas satu produk baru nih dari Yayasan Lembaga Sabda gitu ya Yud ya. Dan selalu kalau bicara hal-hal yang baru pasti akan bikin fresh, akan bikin seger gitu ya. Apalagi sesuatu yang baru ini adalah sesuatu yang bisa kembali membuat apa ya, semangat kita tuh menyala-nyala. Wah, kayaknya semakin penasaran ya. Hari ini kita akan kenal produk apa dan produk baru apa yang akan kita sampaikan dari Yayasan Lembaga Sabda, begitu ya. Dan teman saya ini siapa namanya? Boleh diperkenalkan dulu? Ya, saya Yudo, saya salah satu PJ dari tim Sabda Resources. Aja. Oh, gitu aja. ya, tim Sabda Resources ini adalah tim yang mengurus semua konten-konten yang ada di dalam Yayasan Lembaga Sabda. Kalau bisa dibilang nih kumpulannya isinya konten creator nih ya, baik dari segi teks maupun dari segi media. Dan minggu lalu ya kita sudah bicara satu produk ya yang baru juga dari tim Sabda Resources, yaitu buku atau traktat Traktat Mati dalam Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan bahas satu lagi nih yang baru-baru nih dari Sabda Resources ya. Wah, produktif sekali nih kayaknya ya. Ya, banyak hal yang baru yang bisa disampaikan, dan bersyukur karena semua ini dalam rangka kita juga bisa memberikan sesuatu ya bagi tubuh Kristus ini dalam rangka ulang tahun Sabda yang ke-30. Oke, baik, ini kita lihat ada beberapa teman kita yang sudah bergabung ya. Baru sedikit sih, Yud, gitu ya. Ada Tilestian, ada Imelip, ada Tay Evelyn ya, Ibu Evelyn, lalu ada Sujana Halim, dan teman kita ada Mei Margawati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ada kesempatan untuk bisa menginformasikan informasi tentang kenal produk pada siang hari ini. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas tentang buku Hati Pemuritan. Ya, wah, apa nih Hati Pemuritan? Kayaknya seru. Atau bertanya-tanya, ini buku yang seperti apa? Nah, nanti teman saya Yudo yang akan menjelaskan kepada sahabat Sabda semua, dan bagaimana sahabat Sabda semua bisa membawa pulang buku ini, ya, bisa membaca buku ini, dan bisa menambah semakin banyak lagi referensi buku-buku yang bermutu yang dapat dibaca sewaktu-waktu untuk menumbuhkan lagi iman percaya kita kepada Tuhan. Baik. Kita akan buka dulu dalam doa ya Yud ya, sebelum kita memulai acara kenal produk hari ini tentang buku Hati Pemuritan. Saya persilakan Yudo untuk bisa membuka di dalam doa. Iya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk siang hari ini kami bisa berkumpul di acara kenal produk yang kami akan membahas tentang Hati Pemuritan. Tuhan tolong supaya semua berjalan lancar, baik teman-teman yang mengikuti dan juga kami yang dari sini, kiranya semua berjalan baik. Dan Tuhan, kami mau supaya produk ini bukan sekadar produk biasa, tapi juga akan menolong kami untuk bisa bertumbuh dalam iman dan cinta kasih kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, ya, bagi sahabat Sabda di rumah yang mungkin baru saja bergabung saat ini kita sedang ada dalam program acara kenal produk. Kita akan kupas tuntas tentang buku Hati Pemuritan. Dan bagi sahabat Sabda, jika misalnya nanti selama perbincangan saya dan juga Yudo berlangsung, kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyakan, mumpung kita nanti bisa secara langsung menjawab ya seputar produk ini. Kalau ada tanggapan juga sangat-sangat dipersilahkan ya. Mungkin nanti mau kasih masukan, usulan juga boleh banget. Langsung aja ketik di live chat ya, nanti akan kami bacakan. Oke Yud, dari tadi saya nyebutin nih, buku Hati Pemuritan, buku Hati Pemuritan. Apa sih itu buku Hati Pemuritan? Buku aja? Jadi buku Hati Pemuritan ini latar belakangnya dulu ya. Buku Hati Pemuritan ini awalnya buku bahasa Inggris. Itu oleh orang India, namanya Thomas T. Matai. Gitu. Jadi beliau menulis bukunya itu Dynamic Discipleship. Dynamic Discipleship, oke. Itu tahun 1983, jadi 41 tahun ya. Jadi tapi pesannya itu relevan banget bagi kita sekarang karena itu membahas tentang tentang pemuritan. Nah, makanya ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita memilih judul bukunya itu Hati Pemuritan. Jadi menanggapi panggilan Kristus. Nah, itu adalah inti utama dari buku ini. Jadi bukan hanya pemuritan itu tentang aturan-aturan, tapi juga bagaimana kita mengikuti Yesus Kristus itu dengan hati yang penuh kasih kepada Dia. Karena pada dasarnya kita sebagai murid itu sebagai seorang pengikut, followernya Kristusnya harus seperti apa dan dasarnya apa ya. Itu nanti dalam buku ini ya. Tapi kita nggak akan spill isi buku dulu dong, nanti biar sahabat Sabda yang baca sendiri ya di rumah ya. Nah,
pertanyaannya kenapa ya dari sekian banyak ini kan untuk program proyek untuk Sabda Resources ya, dan khususnya lagi apa sih nanti yang bisa kita berikan kepada masyarakat Kristen Indonesia dalam rangka ulang tahun Sabda yang ke-30. Pertanyaan yang paling mendasar, kenapa yang dipilih tuh buku ini gitu? Dari sekian banyak buku yang bisa mungkin kita pakai. Iya, karena buku ini tuh unik gitu ya. Bukunya apa namanya cukup tipis gitu, tapi pesan di dalam itu syarat banget gitu. Makanya Sabda itu kan dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan di bidang digital gitu ya. Dan sejauh ini Sabda berjalan, Sabda selama 30 tahun ini Sabda berjalan melayani Tuhan, dan Tuhan juga menjaga dalam perjalanan itu. Nah, kita juga pengen nih sahabat-sahabat Sabda, kemudian juga orang-orang yang membackup Sabda juga, yang mengenal Sabda juga, sama-sama kita berjalan dalam panggilan Tuhan. Jadi kita tuh ingin supaya buku ini juga berbicara kepada teman-teman, seperti Tuhan memanggil kami, Tuhan juga memanggil teman-teman juga untuk berjalan dalam panggilannya Dia. Nah, begitulah latar belakang buku ini, bagaimana kita milih kenapa bukunya harus terjemahkan gitu ya. Karena syarat sekali di dalamnya itu dengan cinta kasih Tuhan, panggilan dan lain sebagainya. Iya. Tadi ya, Yud ya, sebelum kegiatan ini dimulai saya sempat wawancara sedikit nih dengan Ibu Yulia. Nah, Ibu Yulia ini co-founder dari Yayasan Lembaga Sabda ya. Nah, dari Ibu Yulia inilah terbersih juga ide untuk membuat proyek buku Hati Pemuritan ini. Saya tanya-tanya, loh Bu, kenapa sih yang dipilih buku Hati Pemuritan itu ya? Tadi salah satu seperti yang sudah dikatakan Yudo ya, ini pesannya yang sangat luar biasa dari buku ini ya. Dan juga memang kita memerlukan waktu yang pendek. Ini tadi juga sekalian diinformasikan Ibu Yulia ya. Kita butuh karena ini bukunya tipis ya, tapi isinya sangat-sangat mendalam ya. Lalu itu dalam bahasa Inggris, kalau nanti diterjemahkan juga syarat tidak memerlukan waktu yang lama, dan itu sahabat-sahabat juga bisa menggunakannya, mungkin tidak perlu waktu yang cukup panjang untuk membaca ya, tetapi bisa mungkin dalam sekali atau 2 kali duduk ya bisa membaca, bahkan bisa mengulang-ulang buku ini beberapa kali gitu ya, dalam waktu yang tidak perlu terlalu lama. Tetapi memang ada satu hal juga secara pribadi yang dibagikan oleh Ibu Yulia gitu ya. Buku ini sudah menyentuh beliau sejak beliau masih pemuda, ya, ketika masih kuliah. Sangat-sangat menyentuh, dan diharapkan buku yang tipis ini, tetapi yang pesannya sangat luar biasa mendalam ini, tadi seperti yang dikatakan Yudo, juga bisa menggugah dan bisa membangkitkan lagi semangat kita semua. Kalau tadi Yuda bilang pemuritan tuh, kalau orang dengar kata pemuritan kayaknya kok berat, susah gitu ya. Tetapi wah, luar biasa ya. Saya udah bilang gini, nanti sahabat-sahabat di rumah harap mau tertarik baca bukunya. Pokoknya keren. Jadi gitu ya. Jangan karena ayo ikut pemuritan gitu. Rasanya kayak berat gitu. Padahal sebenarnya pemuritan tuh dasarnya. Nanti kalau teman-teman baca buku ini akan ngelihat bahwa ada banyak hal yang selama ini kita ketahui itu salah tentang pemuritan. Betul, gitu. Nah, wah, tadi kita udah bicara tentang ini proyek yang akan kita berikan dalam rangka yang sudah kita berikan dalam rangka ulang tahun Sabda ke-30. Boleh tahu dong proses kreatifnya? Ya, apakah tadi katakan ada bahasa Inggris? Ini keluarnya bahasa Inggris juga atau bahasa Indonesia? Pasti bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dan buku fisik. Buku fisik, ya. Jadi dari fisik kemudian jadikan digital, itu ada prosesnya. Kemudian juga kita menggunakan teknologi AI. Jadi kita nggak Saya pura-pura terkejut. Jadi Sabda itu kan udah banyak banget kita share gitu ya. Kita pakai AI untuk melakukan tugas-tugas gitu ya. Ada editing. Kalau teman-teman kita di Sabda Resources ya, editing, co-writing juga, ketika kita bikin bahan kemudian kita bikin minta usulan juga gitu ya. Termasuk buku Hati Pemuritan ini, jadi dia diterjemahkan dengan AI. Jadi terjemahkan begitu cepat gitu, kemudian diedit. Ada beberapa layer pengeditan, kemudian sambil itu juga mengerjakan covernya, sampul ya, sampul depan, sampul belakang begitu. Kemudian dari situ kita bergelut, bergelut dan bergumul dengan teks dan lain sebagainya. Tapi juga nggak hanya menerjemahkan dan juga mengedit, kita juga membuat pertanyaan untuk pembaca. Jadi setiap bab itu ditambahi pertanyaan-pertanyaan. Jadi bisa lebih dalam lagi gitu ya, refleksinya, observasinya, dan aplikasinya. Jadi nggak cuma baca buku tok kemudian lewat gitu aja, tapi kita pengen setiap bab itu punya impact bagi pembacanya. Gitu. Nah, saya itu juga karena kita mau bikin berapa format, ada yang PDF pastinya, kemudian ada yang cetak, dan juga ada audionya. Pasti kita punya jalur masing-masing untuk pengerjaan-pengerjaannya itu. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi ini bukan waktu yang pendek juga sebenarnya untuk proses kreatifnya ya.
Kita mah mengharapkannya waktunya pendek ya. Ya makanya dipilih buku yang tidak terlalu tebal gitu, tetapi dalam kenyataannya ya memang cukup makan waktu banyak juga, tetapi bersyukur ya, walaupun ada satu prosesnya yang kami masih tunggu sampai sekarang gitu ya untuk proses cetaknya, tetapi intinya yang utamanya adalah untuk e-booknya sudah siap ya, untuk digunakan oleh masyarakat Kristen Indonesia gitu ya. Cukup sekitar 2 semester ya, ini kita kerjakan ini ya. Ya memang kerjasama dengan AI juga, kalau nggak pakai AI mungkin lebih lama lagi. Iya, tapi memang ya ada hal-hal yang membuat proyek ini menjadi proyek yang cukup menantang. Iya. Spill dong, apa tantangannya nih, Yud? Nah, tantangannya kayak tadi memang editing hasil AI. Jadi ketika kita menerjemahkan, AI itu kan pandai sekali menerjemahkan gitu ya. Dia punya language itu bagus sekali gitu. Tapi di balik itu kita juga mesti waspada nih. Ini bener nggak nih gitu? Hasilnya gitu. Jadi editor-editor tuh kerja keras di situ gitu. Kita kadang-kadang ketika baca lagi ulang gitu, tadi nggak ketemu, ternyata sekarang ketemu gitu. Ketika pindah ke orang lain, ke editor yang lain, itu ketemukan hal-hal lain yang lain juga. Jadi memang tadi saya bilang berlayer-layer editing gitu, karena ada banyak hal yang perlu dibenahi dari teksnya gitu. Begitu sih dari tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua tuh format dan layoutnya. Jadi ketika kita ngebikin e-book ini dan juga sekaligus untuk cetaknya gitu, kita berhadapan dengan format dan layout gitu. Format untuk cetak, format untuk PDF. Tapi juga di format itu kita juga bikin layout yang memang toolsnya mungkin perlu belajar juga ya gitu. Kita belajar terus gitu. Nah, itu tantangannya gitu. Dan yang terakhir kita mau bikin format yang lain gitu ya, dalam bentuk tadi audio dan juga cetak dan juga PDF. Nah, untuk yang audio ini memang tantangannya kalau tadi AI untuk menerjemahkan, ini AI untuk menjadi voice over. Nah, jadi itu memang butuh waktu juga, karena kita nggak bisa serta-merta memasukkan naskah yang sudah jadi langsung masuk ke AI jadi audio enggak. Jadi memang harus diedit dulu untuk bisa dibaca dengan benar oleh AI-nya. Jadi itu memang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh tim Sabda Resources. Iya, belum lagi tantangan lain ya, berpacu juga di tengah-tengah banyaknya proyek yang lain. Itu juga. Karena kita juga waktu itu kan akhirnya mendekati ulang tahun Sabda ya. Kita akhirnya ya banyak hal yang membuat kami kesulitan untuk memanage waktu di situ. Iya, oke. Tapi banyak pelajaran penting juga ya yang kita ambil dari proses kreatif ini, karena merupakan satu pengalaman bagaimana kita membuat satu proyek e-book ya. Kalau dulu kita pernah buat tetapi belum bekerja sama dengan AI gitu ya. Nah, ini pertama kali ya kita membuat proyek e-book ini, kita kerjasama dengan AI untuk nanti bisa dicetak gitu ya. Dan bersyukur sih ya hasilnya sebentar lagi akan bisa dinikmati oleh masyarakat Kristen Indonesia. Nah, pasti nanti ada tantangan lain lagi nih ya, gitu ya. Selain ini untuk post production-nya pasti akan ada lagi gitu ya. Tetapi ya harap buku ini bisa menjadi persembahan yang menjadi berkat bagi masyarakat Kristen Indonesia. Tadi sempat bilang formatnya apa aja tadi formatnya Yuda? Yang paling utama itu memang untuk cetak. Itu cetak, kemudian fisik ya. Yang kedua itu PDF yang nanti kita akan kulik sebentar lagi, sama audiobook. Jadi formatnya audio gitu. Itu ya tadi saya bilang kita menggunakan AI untuk itu. Boleh rekan-rekan sahabat-sahabat di rumah, dari tadi ngomongin bukunya ini melulu, terus nanti gimana dong caranya kami dapatkan? Sebenarnya buku ini udah ada atau belum sih? Gimana nih Yud kalau ada pertanyaan seperti ini? Iya, jadi buku ini itu udah ada, kita pasang di murid21.org. Kenapa? Karena situs ini memang dikhususkan atau dikhususkan untuk mewadahi bahan-bahan tentang pemuritan gitu ya. Di atas ini ya. Iya, betul. Jadi di link di atas itu teman-teman bisa masukin murid21.org, kemudian ada menu buku, terus pilih aja Hati Pemuritan. Itu langsung bisa ngelihat ada bukunya, kemudian ada penjelasannya sedikit di situ. Dan kalau teman-teman scroll ke bawah, itu akan bisa ngelihat pertanyaan tambahan. Jadi saya bilang tadi di bukunya kan ada 3 pertanyaan untuk masing-masing bab ya, untuk mendalami lebih dalam lagi. Tapi tidak kita pengen supaya buku ini nggak cuma dinikmati sendiri, tapi dipakai untuk bersama-sama dalam satu kelompok. Gitu. Jadi benar-benar kita belajar bukan hanya sekedar baca habis itu lewat, tapi ada lanjutannya gitu. Sabda soal itu. Jadi kayak saya pernah ngajiin beberapa proyek Sabda, kita mengadaptasi, kita menerjemahkan itu tidak hanya as is gitu.
ada nilai-nilai tambahan yang kita beri ke dalamnya supaya apa? Supaya masyarakat Kristen Indonesia semakin bisa bertumbuh menggunakan produk-produk dari Sabda. Iya, gitu ya. Ini seperti contoh nih di bab 1 ini ya, tentang pertanyaan diskusi hati pemuritan. Bab 1, apa yang membuat Anda merespon panggilan Yesus dalam hidup Anda? Bagaimana panggilan itu mengubah prioritas Anda? Wah, ini pertanyaannya sangat-sangat penting untuk dibahas oleh seorang murid Kristus ataupun mereka yang sedang memuridkan ya. Karena itu adalah dasarnya. Buku ini memberikan cara kita berpikir dari awal ini ya. Ini saya punya usulan nih, nanti bab 1 dikasih judul babnya itu ya. Nah, sekalian saya evaluasi. Ya, nanti kalau rekan-rekan sahabat Sabda di rumah punya evaluasi ya untuk tampilannya, e-booknya, lalu landing page-nya di situs Murid 21 ini juga sangat-sangat dipersilahkan. Kami sangat senang sekali ya bisa mendapatkan evaluasi. Dan itu semua bab ya, ada pertanyaan diskusinya ya. Semua bab ada pertanyaan diskusinya. Semuanya 10 pertanyaan. Ya, bersifat refleksi gitu ya, lalu ada bersifat perenungan, bahkan juga menolong kita untuk melihat ada langkah-langkah praktis tadi ya, yang nggak cuma sekadar baca gitu doang gitu sih ya. Oke, nah sekarang masuk nih ke dalam bentuknya e-booknya itu seperti apa sih kalau kita baca format-format yang lain. Ini kan yang di situs, lalu tadi selain di situs ada jalur apa lagi ini? Iya, di situs ini kan tadi kalau teman-teman buka murid21.org itu dia di atas langsung ada link ke Google Play. Oke. Jadi teman-teman bisa download langsung di Google Play, Google Book gitu ya, untuk bisa masukin ke dalam gadgetnya teman-teman. Jadi ini ada gadget. Nah, jadi ketika masuk bisa langsung download dan juga bisa baca. Ini free seperti produk Sabda lainnya. Jadi free. Jadi teman-teman bisa langsung dapatkan langsung baca bisa gitu ya. Jadi itu yang nggak digeser-geser doang ini. Geser-geser doang. Kayak gitu. baca buku ya. Ya, kayak baca buku gitu. Jadi memang kita pengen supaya semua orang itu bisa mendapatkan produk itu dengan mudah gitu. Nggak perlu ribet-ribet masuk ke mana gitu. Tapi kita makanya pasangnya nggak cuma di sini aja. Jadi ada di Murid21, ada di Google Play, ada di situs ebook.org. Ini punya Sabda juga. Jadi selain situs-situs tadi, ebook ini ebook.org ini adalah tempat di mana ebook-ebooknya Sabda berada gitu. Ebuku.org ya, ebuku.org. Jadi salah satunya kita pasang di situ supaya orang juga gampang nemuin buku ini. Kemudian juga tadi di bawahnya itu ada baca juga ya, ada baca lain juga yang bisa teman-teman pakai untuk mendalami pemuritan itu. Jadi yang tersedia saat ini adalah kita bisa mengunduh, mendapatkan bukunya dalam bentuk PDF. Ya. Kalau dari ebuku.org ini ya, nanti juga bisa ditambahkan di sampingnya kalau mau dapat dari versi aplikasi gitu ya. Ya saya kasih masukan lagi. Baik. Ya, jadi lalu di bawah ada keterangan tentang buku ini gitu ya. Pesan inti apa sih yang sangat-sangat ingin disampaikan melalui buku ini, terutama mungkin saat ini yang sedang merasa apa sih sebenarnya pemberitaan itu, apa sih pentingnya pemberitaan itu. Kira-kira buku ini memberikan pesan penting apa nih, Jidu? Iya, kayak tadi saya udah bilang ya berkali-kali gitu, bukan aturan, ini di bukunya ya, bukan aturan, bukan ya kalau masuk ke legalisme juga akhirnya kita ketat gitu di situ, tapi kehilangan kasih kita kepada Yesus Kristus. Itu yang dari buku ini yang saya dapatkan tuh juga sangat menohok gitu, sambil ngedit sambil oh iya ya gitu. Kemudian yang kedua adalah gimana kita menjaga kasih Kristus kepada kita dalam diri kita supaya kasih itu bisa nanti tuh sampai kepada orang lain di sekitar kita. Nah itu juga ternyata kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi Kristus gitu. Jadi dari hubungan kita dengan Kristus, relasi kita dengan Kristus, kita bisa mengikut Dia dan juga kita bisa mengajak orang lain mengikut Dia. Nah itu banyak banget hal-hal seperti itu dalam buku ini. Ada 7 bab kan ya. Nah di bab-bab itu akan dibahas tuh bagaimana kita berjalan dengan Kristus, kemudian sampai nanti kita sebagai murid di dunia tapi bukan dari dunia, dan sampai akhirnya di bab terakhir kita akan belajar tentang bagaimana mengalami kepenuhan kasih Kristus dalam hidup kita. Itu sangat-sangat penting buat saya. Iya, jadi saya juga sudah sempat membaca ya buku ini ya, sedang baca karena ikut ujian juga sih. Gitu. Jadi ada ada satu bagian yang sangat menarik di buku ini ya, selain ada babnya, ada isinya, tetapi kata-kata penting ya yang ada di dalam buku ini kami ambil lalu kami cantumkan di situ sebagai satu quote gitu ya.
quote penting, di mana hal itu bisa ditekankan nih ya. Ini bagian yang penting yang harap walaupun nanti kita lupa, nggak mungkin kita ingat semua detail bukunya ya, Iya, tetapi ada quote-quote yang quote, nanti akan mengingatkan kita hal-hal penting dari setiap bab atau bahkan dari setiap halaman yang harus kita selalu ingat tentang buku atau hal-hal penting yang perlu digarisbawahi dari setiap bab, bahkan setiap halaman kalau perlu. Gitu ya, gitu ya. Dan syarat sekali dengan panduan-panduan dari firman Tuhan, referensi-referensi kepada firman Tuhan itu syarat sekali sehingga memang menunjukkan bahwa hati pemuritan di sini adalah sesuatu yang harus kita kembalikan lagi. Apa sih yang dikatakan firman Tuhan tentang pemuritan? Apa sih yang Allah mau sebenarnya tentang pemuritan itu sendiri? Ya, begitu. Responnya Yuda sendiri, ada satu hal yang ingin di-sharingkan mungkin kepada pembaca? Iya, kalau waktu baca buku ini saya sudah sedikit share ya. Jadi pemahaman yang salah gitu. Jadi kalau dulu ada pengalaman pemuritan gitu ya, ada pemahaman yang dimasukkan dalam pemuritan itu yang saya salah mengerti. Jadi dulu tuh mungkin kayak misalnya nih, harus pagi-pagi harus PA, harus baca Alkitab setiap hari gitu ya, harus paksa diri dan sebagainya. Gitu. Tapi ternyata ketika baca buku ini kita tuh ada nanti di quote-nya gitu, mengikut Yesus tuh jadi sulit kalau kita tuh nggak punya kasih kepada Dia. Betul jadi sekali. Seberapa kuat kita bisa ber-PA atau baca Alkitab tiap hari, kalau kita nggak punya kasih kepada Tuhan, itu akan jadi satu rutinitas yang aku rasa jadi munafik gitu ya. Jadi kita jadi mengejar ritual kita mengejar ritualnya tapi kita kehilangan Yesus Kristusnya gitu. Itu yang paling kuat saya rasakan ketika membaca buku ini. Ya, ada, kalau saya sendiri ya ketika membaca buku ini ada satu kisah yang sangat menarik ya, itu di bab-bab awal sepertinya ya. Jadi tentang bagaimana Yesus sedang memanggil murid-muridnya. Murid-muridnya sendiri tuh nggak tahu mereka tuh dari latar belakang yang hanya penjala ikan ya. Lalu Tuhan memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Wah, memang bisa mereka beneran ganti profesi, mengganti alat dan sebagainya. Tetapi hanya satu hal di situ yang ditekankan oleh penulis buku ini. Karena kasih, Yesus mau memanggil mereka untuk menjadi seorang penjala manusia. Dan jaminannya hanya itu gitu ya. Dan itu seharusnya juga menjadi jaminan kita untuk semangat nih untuk memuridkan. Kasih Kristus itu yang akan berkuasa. Bukan dari omongan kita, bukan dari program-program yang ada, tetapi bagaimana kasih Kristus yang ada di dalam diri kita, yang dilihat orang, dan bagaimana kita menerapkan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sedang loyo dalam program pemuritan atau sedang memuridkan, lagi loyo, ya, baca buku ini lalu disuruh kembali lagi kepada firman Tuhan, itu tuh semangatnya tuh bisa luar biasa, Yud. Itu, wah, jadi harap sahabat-sahabat di rumah ini ya bisa juga mendapatkan berkat juga yang seperti yang kita dapatkan ini. Itu yang jadi keinginan Sabda ya, dan juga tim resources juga kemarin. Kita juga waktu ribet-ribetnya kita juga kadang-kadang ngerasa ini kita berjuang buat apa sih gitu kan kadang-kadang. Tapi ya itu kita pengen supaya orang lain itu bisa dapat berkat seperti yang kita rasakan gitu. Kayak di refresh lagi gitu, kasih kita kepada Tuhan gitu. Karena itu sebenarnya satu-satunya hal yang Tuhan minta dari kita gitu. Ikut aku, mengasihi aku, dan jalan bersama. Itu yang hal yang dia inginkan dari kita. Itu yang penting sih. Dan saya lihat juga ya dari proses pembuatan buku ini, inilah juga yang Tuhan inginkan di balik layar pembuatan proses buku ini. Sahabat-sahabat di rumah semua ya. Ada waktu-waktu kami loyo, kami lemah, kami juga frustrasi. Tetapi ya ketika kami sedang mengerjakan lagi buku ini diingatkan, yuk ayo jalan kita dalam kasih Kristus ya untuk mengerjakan semua panggilan pelayanan bersama dengan Tuhan, terutama ya dalam hal pemuritan ini. Indah banget sahabat-sahabat di rumah. Oke, ini ada beberapa respons ya dari peserta juga yang sedang mengikuti. Ini dari teman kita Tilestian. Puji Tuhan, meski prosesnya cukup panjang, e-book Hati Pemuritan sudah jadi dan sudah bisa dinikmati. Iya. Ya tadi ya di situs Murid 21. Lalu dari Rahel Slay ya, keren. Kalau ada training penggunaannya pasti seru nih. Nah, itu juga. Jadi kayak tadi kan kita buku, PDF sama cetak. Kemudian untuk pengembangan ke depannya pasti harus ada panduan. Gitu. Bagaimana kita nanti pakai panduan ini dalam sendirian maupun untuk diskusi gitu. Kalau Sabda tuh pengennya memang kalau kita menggunakan produk Sabda itu jangan sendirian. Karena kalau kita pakai produk ini bebarengan sama orang lain itu bisa lebih
saling memperkaya gitu ya. Nah, ini panduan untuk memakai buku hati pemuritan ini juga pasti akan dibuat gitu untuk teman-teman bisa memakainya dalam kelompok-kelompok pemuritan. Ya, ini membawa angin segar nih ya. Ya, bahwa buku ini akan ada pengembangan, akan ada kelanjutannya lagi ya. Selain itu tadi ya membuat semacam panduan atau panduan training for trainers ya, atau bagi mereka yang sedang baca buku ini, ada lanjutan atau pengembangan lainnya nggak? Iya, terutama tadi yang dalam waktu dekat ini adalah audiobooknya. Jadi audiobooknya ini memang untuk companion ya. Jadi untuk baca tapi juga dengar. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman sedang dalam perjalanan atau dalam lagi ngejalan sesuatu, gitu bisa mendengarkan buku, mendengarkan buku ya, yang berkualitas yang bisa juga membangun kerohanian teman-teman. Ini adalah sedikit contoh untuk audionya sedang kita kembangkan. Ini masih perlu update lagi, perlu di review lagi. Bisa. Ini dari bab pertama ya. Ketika Yesus Kristus berdiri di tepi Danau Galilea, Danau Genesaret, dia melihat dua orang nelayan, Petrus dan saudaranya, Andreas, sedang membersihkan jala. Dia berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku dan aku akan menjadikanmu penjala manusia." Matius 4 ayat 19. Mendengar panggilan itu, mereka langsung taat, segera mengikuti Yesus, lalu AI yang kita gunakan dari text to speech ya, untuk bisa menolong isi-isi buku ini bisa disampaikan melalui audio gitu. Saya ingat nih bagian buku ini waktu lagi bacanya cukup menggetarkan hati saya juga nih ya. Ya, mereka mendengar langsung ikut. Kenapa? Apa yang membuat mereka langsung mengikuti Yesus? Nah, itu ada kunci jawabannya tuh di buku itu ya. Kenapa sih mereka mau ikut Yesus begitu aja? Nah, saya nggak mau kasih tahu. Silakan dibaca sendiri ya, sahabat-sahabat di rumah. Oke, jadi ini kita tunggu nih ya. Audio ini sangat-sangat menolong juga ya, karena banyak juga yang saat ini juga cara belajarnya tuh nggak membaca soalnya gitu ya, lewat audio. Siapa tahu mau dibikin versi videonya? Oke, ya baik. Apa harapanmu selanjutnya untuk buku hati pemuritan ini? Gitu? Ya, untuk buku hati pemuritan ini pasti harapannya adalah dia dibaca banyak orang gitu ya, banyak orang Kristen gitu. Kita orang Kristen yang di bukunya dibilang orang Kristen yang menganggap cukup menjadi sekadar orang Kristen. Gitu. Jadi bukan kalau ketika ngomong tentang murid Yesus gitu adalah orang Kristen yang super ya di buku gitu. Orang Kristen yang holy, padahal kita harusnya mengejar kekudusan. Memang gitu harus seperti itu. Iya, jadi ketika teman-teman atau orang Kristen di Indonesia membaca buku ini, harapannya adalah supaya dibangkitkan kembali rohnya, kerohaniannya untuk tetap mengikuti Tuhan dalam pemuritan, terutama dalam pemuritan yang dalam kelompok gitu ya, bukan sendirian gitu. Jadi harapannya adalah buku ini dipakai banyak orang, bukan hanya untuk baca saja, tapi juga berdiskusi, membangun generasi orang Kristen berikutnya, supaya mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Iya. Kalau saya sendiri punya harapan yang sangat besar, karena pemuritan sekarang bukan hanya sekadar pemuritan kita face to face, tapi juga ada pemuritan jarak jauh, pemuritan digital gitu ya. Dan terkadang beberapa juga kalau pemuritan jarak jauh, pemuritan digital itu kayaknya kurang afdol gitu ya, karena pemuritan kok tidak bertemu. Tetapi sebenarnya dari membaca buku ini kita bisa melihat ya, bahwa pemuritan digital, bahwa pemuritan jarak jauh justru ya dengan landasan kasih ini, seperti yang kita lihat dalam hati pemuritan ya, itu justru bisa efektif juga nih, gitu ya. Karena tidak usah terpancang oleh tempat, oleh waktu gitu ya, tetapi pancangannya atau fondasinya itu adalah kasih Kristus gitu ya, menjadi fondasi dari pemuritan ini. Dan harapannya ke depan gitu ya, semakin banyak lagi nih ya dari tubuh Kristus gitu ya, juga punya program-program pemuritan jarak jauh, pemuritan digital, karena harus masuk langsung kepada dunia digital di mana orang-orang yang sangat membutuhkan kasih Kristus ada di sana. Dan harapannya buku ini bisa menggugah kita semua untuk juga memuridkan mereka dengan kasih Kristus. Gitu ya, Yud ya. Jadi karena pelayanan Sabda sendiri kan fokusnya adalah juga digital ya. Jadi kerinduan kami sangat-sangat besar untuk berada di sana. Begitu. Oke, Yud, terima kasih ya untuk sharingnya yang menolong kita untuk melihat sedikit ya tentang apa itu hati pemuritan. Kita nggak bisa kasih banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak ya belajar sendiri aja gitu ya. Ya.
silakan nanti langsung saja masuk, bisa mendapatkannya di Google Play Google Playbook, bisa mendapatkannya di ebuku.org atau di situs murid21.org tadi buku ya, dan di situ ada hati pemuritan gitu ya. Jadi langsung aja, dan ini bayar gratis? Oh, gratis dong. Gratis dong. Jadi jangan melewatkan kesempatan ya. Silakan ya. Ini gratis tapi nggak murahan. Betul sekali. Ya, sangat-sangat tidak murahan. Yang Sabda kasihkan selalu seperti itu ya. Really receive, really give. Itu jadi falsafah kita. Pengen supaya orang lain itu bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah kasih ke kita. Betul. Seperti kasih Tuhan ya. Oke, puji Tuhan ya. Terima kasih Yudo untuk setiap sharing yang dibagikan. Semangat terus karena masih banyak PR nih untuk buku hati pemuritan, dan terima kasih juga persembahannya untuk ulang tahun ke-30 ya Lembaga Sabda. Kita masih nunggu nih versi cetaknya. Masih belum selesai ya dari tempat produksi. Jadi kalau sudah selesai juga nanti kita akan informasikan kepada sahabat Sabda semua. Tapi yang utama digitalnya sudah bisa dinikmati. Silakan bisa kontak kami di informasi ya di 0881 297 9100 atau 0821 3313 3315 untuk mendapatkan informasi lagi ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan kepada admin Sabda, boleh ditanyakan ke nomor WA ini. Dan kami juga ingin mengundang sahabat Sabda semua untuk bisa mengikuti lagi ya kenal Ilsa yang akan datang. Kita akan sama-sama menutup ya program tahun ini ya dengan satu judul yaitu Kaleidoskop AI for God 2024 ya. Kita melihat bagaimana perjalanan visi atau gerakan AI for God selama 2024 untuk kita nanti bisa melanjutkannya kembali ya pada tahun 2025. Jadi jangan lewatkan ya. Ini bulan Desember yang akan datang, gitu ya. Lalu nanti malam, ini bukan buat bulan depan ya, tapi nanti malam banget akan ketemu Yuda lagi. Nah, ya, dalam acara Alkitab ya, kita akan PA online bareng malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Instagram ayo.pa ya, tentang ucapan syukur ya. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Dan pengumuman ya, tanggal 28 nanti November ini kita akan ada acara Thanksgiving Day. Ya, Sabda pasti ada acara Thanksgiving ya. Makanya selama bulan ini kita program pelayanannya seputar mengucap syukur. Ya. Sama ya, besok akan ketemu dengan saya ya di acara Sabda Youth ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, tanggal 26 November di Instagram Sabda Resources, judulnya Thanksgiving Day. Jadi mau tahu ya, Thanksgiving, apa sih Sabda ngadain Thanksgiving? Dan apa sih sebenarnya Thanksgiving itu? Kenapa orang Kristen tuh harus ikut-ikutan merayakan Thanksgiving? Dan sebagainya ya. Boleh deh besok ikutan ya acara Thanksgiving Day di Sabda Youth, Instagram Sabda Resources besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan menutup acara kenal produk kita, buku hati pemuritan pada hari ini. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk satu lagi e-book yang dapat dipersembahkan dari Yayasan Lembaga Sabda untuk masyarakat Kristen di Indonesia. Satu buku yang dapat menolong kami semua melihat Tuhan dari kacamata hatimu, dari kacamata firman-Mu tentang prinsip-prinsip pemuritan. Bukan dari apa yang kami pikirkan, bukan dari apa yang kami bayangkan Tuhan, tetapi membuat kami kembali melihat bagaimana Kristus memuridkan. Itulah yang harus kami lakukan. Bagaimana dengan penuh kasih dan penuh semangat Kristus mau sebagai Allah yang turun ke dunia ini untuk memuridkan orang-orang berdosa sehingga Tuhan kami bisa dibawa untuk menjadi rekan sekerjamu. Inilah menjadi hal yang luar biasa, dan Tuhan tolonglah supaya semua program-program dari buku hati pemuritan ini masih banyak yang belum selesai, karena masih banyak yang harus dikembangkan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu supaya semua dapat dikembangkan, diselesaikan tepat pada waktunya menurut rencana dan kehendak-Mu saja. Terima kasih untuk Yuda dan teman-teman di tim Sabda Resources yang sudah mengurus, sudah mengoordinir untuk proyek ini. Berkati mereka senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk sahabat Sabda semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God, salam AI for God.